Oke boys, kali ini gue akan bahas The Warriors ya. Gue mau rangkum ceritanya nih hanya dalam kurang dari 10 menit gitu. Jadi biar kalian tahu ceritanya itu gimana tanpa harus nonton video yang panjang-panjang gitu. Cuman sorry, ini gue disclaimer dulu, gue rekamnya pakai HP, jadi sorry kalau ada yang gak kedengeran. Cuman gue tambahin subtitle kalau emang gak bentrok dengan videonya ya. Oke, kita bahas The Warriors ya. Salah satu game populer garapan Rockstar yang bercerita tentang kehidupan geng di Amerika Serikat pada tahun 1979. Oke, di sini gue akan langsung aja bahas dari awal gimana geng The Warriors itu terbentuk. Jadi gini, seperti yang kita tahu, pemimpin utama dari geng The Warriors itu Cleon ya. Nah, sebelum Cleon membentuk The Warriors, dia itu dulunya mantan anggota Destroyer ya, bareng sama si Vermin. Cleon ini bisa dikatakan pendiri Destroyer bareng Virgil ya. Dengan Virgil sebagai pemimpin utama, sedangkan Cleon sebagai tangan kanannya lah kalau bisa kita bilang. Nah, sampai suatu ketika mereka ini dikhianati oleh Virgil gitu ya. Jadi Virgil itu nyuruh Cleon dan Vermin ini untuk transaksi ayam lah kita sebutnya. Dengan Satan Mothers. Nah, sampai di sana ternyata barangnya itu barang palsu gitu. Nah, dan mereka tahu kalau mereka ini dijebak oleh Virgil gitu. Setelah lepas dari Satan Mothers, ya balik lagi ke markas. Cleon yang marah langsung menanyakan kenapa Virgil ini ngelakuin ini gitu. Nah, Virgil ini nyebutin kalau dia ini ngerasa ya Cleon itu main belakang di dia dan mau menggulingkan dia dari kekuasaannya gitu. Nah, ini tuh entah masukan dari para orang-orang di sekelilingnya atau bukan, kita nggak tahu. Nah, setelah itu hingga akhirnya Cleon ini memutuskan untuk keluar dan mendeklarasikan perang lah ke Destroyer gitu. Sudah itu barulah Cleon membangun The Warriors dan mulai merekrut orang-orang seperti Swan dan Cowboy, Ajax dan Snow, Fox, Cochise, dan terakhir anggota terbaru mereka Rimran ya. Dan masih banyak anggota-anggota lainnya. Nah, di masa pembangunan kekuatan The Warriors ini, Cleon mendapatkan kabar bahwa Cyrus ini ketua dari geng The Reefs ya. Nah, Reefs ini salah satu geng besar di Amerika. Nah, Cleon ini mendapatkan kabar kalau Cyrus ngerencanain untuk mengadakan pertemuan semua geng-geng gitu. Untuk memberitahu sesuatu lah, entah apa tujuannya. Nah, makanya beberapa kali Cleon ini ngutus kayak Snow, Cowboy, Cochise untuk ngedapetin informasi dan kayak supaya masuklah ke pertemuan itu ya, supaya tahu mau ngebahas apa di antara para geng-geng besar gitu. Akhirnya sampailah pada malam pertemuan para geng ya. Baru sampainya tiba di sana itu semua geng udah berkumpul rame, barulah Cyrus berbicara di tengah. Nah, jadi Cyrus ini dia ini mempunyai gagasan kalau semua geng ini harus bersatu gitu. Jadi sesama geng itu nggak boleh bermusuhan. Nah, jadi dia ini ingin menekankan bahwa geng itu musuh kita ini sebenarnya cuma satu gitu loh. Maksudnya musuh kita ini polisi doang gitu. Jadi sama geng ini jangan berantem gitu. Ketika gagasannya udah selesai dia sampaikan dan hebatnya dia bisa berhasil mempengaruhi semua geng gitu ya. Maksudnya semua geng ini setuju dengan gagasan dia yang hadir di situ. Ketika semua udah setuju, tiba-tiba dia ditembak ya oleh si Luther ini, si Tengil ini. Ditembak oleh si Luther, yaitu ketua geng Rogus ya. Setelah mendengar tembakan dan Cyrus yang tertembak ini, para geng ini kocar-kacir gitu, gak karuan ya, kabur sana, kabur sini. Pokoknya penuh kekacauan lah di situ. Nah, Cleon yang melihat Cyrus, dia kayak seakan berpikir gitu kalau mungkin Cyrus ini bisa ngebawa perubahan ke dalam dunia geng gitu ya. Nah, tetapi sayangnya di sini Luther nih tengilnya dia ngelihat Cleon yang ngeliatin mayatnya si Cyrus itu malah nuduh The Warriors itu atau Cleon yang ngelakuin penembakan tersebut. Ya udah dia nuduh si Cleon dan ya akhirnya para Reefs yang lain karena ngelihat mungkin udah kebawa emosi juga, kesal, akhirnya terpancing dengan pancingannya si Luther ini sehingga mereka pun menghajar Cleon hingga tewas gitu. Nah, para warriors yang tersisa itu kembali berkumpul dan berusaha melanjutkan perjalanan kembali pulang ke Coney ya. Di jalan ini mereka diserang oleh hampir semua geng yang mereka ketemu gitu ya.
Karena mereka semua menyangka The Warriors lah pelaku utama yang menembak Cyrus. Banyak yang terjadi di perjalanan pulang, pokoknya kayak Fox yang mati, Ajax yang dipenjara, ya diserang berbagai geng. Hingga akhirnya Warriors ini sampai ke Connie dan bertemu dengan si pengacau Luther. Ketika ditanya oleh Swan kenapa gitu lu ngelakuin hal tersebut, ya dengan simpel dia cuma ngejawab kalau dia ngelakuin buat seneng-seneng aja gitu. Ya udah, Swan ini ngajakin si Luther ini duel lah gitu, sampai akhirnya si Swan ini menang dari si Luther ya. Akhirnya The Warriors menang dari Luther. Nggak berapa lama Drift datang nih dan tahu kalau si Luther inilah pelaku utama penembakan. Sampai Reeves bilang kalau kalian Warriors ini orang-orang baik gitu loh. Sampai Swan ngejawab the best atau yang terbaik gitu. Nah, sampai di sinilah mungkin kisah The Warriors-nya berakhir. Untuk nasib Luther sendiri kalian bisa lihat di post credit ya. Di post credit gamenya kalau dia ini dihajar habis-habisan oleh The Reeves gitu ya di pantai tersebut, semua anggota The Reeves lah gitu ya. Coba gimana menurut kalian? Komen di bawah, like dan subs untuk pembahasan menarik lainnya. See ya next time.